Video kali ini saya beri judul "Lakukanlah sebelum kartu kredit macet". Jadi merupakan tindakan-tindakan sebelum kita terjebak kepada kartu kredit yang macet. Tapi sebelumnya kita kasih pengantar dulu ya. Sebelumnya harus memahami kartu kredit ini dikeluarkan oleh lembaga penerbit sebagai alat belanja. Kartu kredit kan sebetulnya masih alat belanja, bukan untuk utang. Tetapi karena namanya kartu kredit, artinya setara dengan kartu hutang, kredit karena sama dengan hutang, maka kartu kredit yang macet akan menjadi hutang. Hutang perbankan ada dua pokok perbagian berdasarkan ada atau tidaknya jaminan. Hutang dengan jaminan dan hutang tanpa jaminan. Hutang tanpa jaminan mempunyai beban bunga yang tinggi. Mengapa demikian? Sebab bank sebagai pemberi hutang mempunyai risiko sangat tinggi, makanya bunganya lebih tinggi. Kartu kredit yang macet akan menjadi hutang tanpa jaminan tentunya. Itulah mengapa cara yang salah jika memakai potensi uang tunai yang ada dalam kartu kredit untuk bisnis jual beli. Lihat video saya yang berjudul "Jangan bisnis jual beli dengan kartu kredit". Karena kartu kredit ini kalau macet, kalau menjadi hutang itu lebih mahal bunganya dibanding dengan skema kredit yang lain. Jadi saya tidak menganjurkan, lihat video saya, jangan bisnis jual beli dengan modal kartu kredit. Jadi kartu kredit itu hanya untuk bisnis yang tertentu saja. Nanti Anda lihat di video itu. Kalau masih dalam taraf belanja maka belum menjadi utang. Tapi kalau skemanya akan Anda jadikan utang, sangat riskan. Video lain banyak dijelaskan seorang yang sudah mempunyai kartu kredit, maka langkah yang utama adalah perbanyak jumlah kartu, jangan memakai kartu kredit tersebut. Lihat video berjudul "Beternak kartu kredit", dari satu kartu kredit menjadi puluhan atau bahkan ratusan kartu kredit. Lihat video itu ya. Setelah mempunyai atau mencapai total limit tertentu, maka potensi uang tunai bisa dimanfaatkan untuk membuat performan rekening tabungan ya bagus. Jadi kartu kredit tadi setelah kita punya banyak, bisa berkelompok, bisa bikin komunitas. Kalau sudah banyak baru untuk membuat performan rekening tabungan yang bagus. Misalnya kartu kredit ini ada total limit 500 juta. Maka kita membuat performan seseorang, misalnya orang A boleh yang punya kartu kredit atau orang lain, itu kita buatkan rekening tabungan dari uang kartu kredit tersebut menjadi performan yang bagus dalam rekening tabungannya. Ini nanti kan berkaitan dengan usaha, menjadi usaha yang sangat bankable ya. Seseorang, apalagi pengusaha yang punya performa rekening tabungan yang bagus, akan mudah untuk disetujui jika mengajukan aneka produk kredit apapun, utamanya kredit KPR. Jadi tujuannya adalah mengajukan skema kredit yang lain, bukan kartu kredit. Kartu kredit kalau sudah sampai tahap tertentu, maka kita bisa mempergunakan untuk membuat pengajuan skema kredit yang lain, terutama kredit KPR atau kredit kepemilikan tempat usaha juga boleh. Simak video saya yang berkaitan dengan kredit KPR, itu ada beberapa ya. Sekarang bagaimana jika terlanjur mau macet atau macet? Nah, sekarang kamu sudah terlanjur bagaimana? Ya ini saya memberikan beberapa pencerahan. Kalau sudah macet dan sudah tidak bisa bergerak lagi, resiko terburuk maka Anda akan berhadapan dengan debt collector. Lihat video cara menghindari dan menghadapi debt collector video 1 dan video 2. Jadi kalau sudah terlanjur macet, maka Anda sudah pasti akan berhubungan dengan debt collector. Dan cara menghindari dan menghadapi debt collector, lihat di video yang berjudul sama. Hampir macet masih mampu membayar cicilan ataupun bunga ataupun administrasi jatuh tunai. Kalau misalnya hampir macet, belum macet sama sekali dan masih mempunyai dana untuk membayar cicilan atau bunga ataupun untuk administrasi jasa tunai, masih bisa diselamatkan. Jadi Anda tidak menjadi orang yang BI checking atau sistem informasi debitur Anda menjadi jelek, BI checkingnya jelek. Jika Anda telah membelanjakan hampir semua limit yang ada dalam kartu kredit, misalnya hampir semuanya sudah melakukan belanja dan Anda tidak punya uang untuk melunasi, maka supaya tidak macet sama sekali, maka Anda mempunyai alternatif. Alternatifnya ya, rubah semua tagihan menjadi cicilan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin ringan beban angsuran tiap bulan. Jadi Anda kalau misalnya masih punya uang beberapa atau sedikit, misalnya ada macet, maka rubah menjadi cicilan. Ini jelas menjadi hutang ya ini. Tapi Anda BI checkingnya tidak jelek. Kalau umpamanya tidak
dibuat cicilan, Anda juga bisa bayar minimal saja, tapi jangan digesek lagi. Jadi setiap bulan dibayar minimal, namun jangan dibulan lagi kartu kreditnya. Nanti lama-lama akan lunas sendiri kartu kredit itu kalau masih mampu membayar minimal. Tentunya masih agak tinggi nih untuk persiapan dana per bulannya. Kalau yang lebih rendah lagi, supaya per bulannya anggarannya lebih rendah, minta jasa talangan pemilik toko yang menyediakan mesin EDC. Jadi Anda datang ke jasa Gestun, bilang mau pelunasan atau talangan atau dana talangan, karena Anda sudah tidak punya uang untuk melunasi. Pemilik kartu kredit setiap bulan sekali hanya membayar biaya admin. Jadi Anda nanti akan hanya membayar biaya admin yang sekitar antara 2-2,5% dari total tagihan itu kan kepada pemilik mesin EDC. Mekanismenya, pemilik kartu kredit menyerahkan kartu beserta informasi atau lembar tagihan atau email tagihannya berisi jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo. Yang paling penting ini jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo kepada pemilik toko yang menyediakan mesin EDC. Jadi pemilik toko biar tahu permasalahannya kenapa, tanggal tagihnya kapan, jumlah tagihannya berapa. 1 atau 2 hari sebelum jatuh tempo, nanti setelah mendekati jatuh tempo, pemilik toko akan melunasi seluruh tagihannya dari kartu kredit tersebut. Jadi Anda tinggal di rumah saja, tidak usah ngapa-ngapain, akan dilunasi oleh pemilik toko. Saat itu berarti limit kartu kredit kembali utuh. Setelah dilunasi, maka limit kartu kredit kembali utuh. Dan saat atau bisa sehari setelah dilunasi, maka pemilik toko akan membuat transaksi lagi atau menggesek lagi kartu kredit itu di mesin EDC. Karena kan uangnya biar cepat kembali lagi kan. Jadi nanti kartu kredit dilunasi oleh pemilik Gestun, kemudian digesek lagi, dan Anda akan membayar biaya administrasi sebulan sekali. Berarti bulan depan kartu kredit kembali mempunyai tagihan lagi, karena sudah digesek lagi, maka bulan depan kembali akan mempunyai kartu kredit akan mempunyai tagihan lagi sebesar transaksi yang terakhir digesek sesuai dengan kesepakatannya. Pemilik toko akan menarik biaya administrasi tertentu, dan ini akan lebih murah dibanding Anda bayar minimal atau Anda merubah menjadi cicilan. Ini akan lebih efisien karena hanya biaya administrasi sekitar 2,3%. Kalau 100 juta hanya 2,5 juta, kalau 10 juta hanya 250.000 per bulan, jadi lebih ringan. Cara ini akan ada pengeluaran per bulan untuk dibayarkan kepada pemilik toko yang menyediakan mesin EDC, namun nilainya lebih ringan dibanding cara A atau B yang di atas tadi ya. Sekarang kalau hampir macet masih ada sisa limit dalam kartu kredit, jadi hampir macet tapi limitnya masih ada. Apa yang dilakukan? Misalnya masih ada sisa limit 20%. Contoh misalnya kartu kredit 100 juta masih ada 20 juta, atau kartu kredit 10 juta masih ada 2 juta. Maka Anda bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Begitu tagihan keluar, maka Anda masih punya waktu sekitar 15 atau 20 hari untuk melunasi tagihan kartu kredit. Setelah tagihan keluar, atau namanya tanggal tagih atau tanggal cetak, bukan tanggal jatuh tempo ya, namanya tanggal tagih atau tanggal cetak, maka Anda masih punya waktu 15 hari atau 20 hari lagi menuju tanggal jatuh tempo. Sisa 20% dari kartu kredit tadi masih bisa Anda cairkan. Jadi karena masih ada sisa 20%, misalnya 10 juta masih ada 2 juta, maka 2 juta itu Anda gesek aja. Kalau 100 juta masih ada 20 juta Anda gesek aja. Carikan di pemilik toko yang mempunyai mesin EDC. Uang yang didapat dari Gestun 2 juta atau kalau 100 juta 20 juta tadi, Anda masukkan lagi ke kartu kredit. Jadi misalnya ada tagihan 10 juta, ada sisa limit 2 juta, maka 2 juta Anda gesek, kemudian Anda masukkan lagi. Setelah Anda masukkan lagi, berarti ada uang 2 juta di kartu kredit. Maka Anda gesek lagi. Kartu kredit yang sudah dimasukkan dan 20% tadi kembali akan digesek lagi. Kemudian dimasukkan lagi. Setelah 5 kali, kan 20% kali 5 jadi 100%, maka sudah lunas. Setelah 5 kali kan sudah lunas, maka tagihan lunas bulan depan lakukan seperti lagi. Jadi bulan depan kembali lagi. Ini berarti Anda lebih murah adminnya, karena bukan admin dana talangan, lebih murah biasanya sekitar 2,2 atau 2,1 terserah di yang mempunyai mesin, tapi biasanya lebih murah dibanding dengan talangan tadi. Anda lakukan transaksi seperti itu di atas sambil usahakan mencari dana untuk segera melunasi. Jadi ini sambil ya, ini karena Anda sudah macet, Anda harus mencari dana untuk melunasi seluruh kartu kredit tersebut. Untuk itu ingat lagi, kalau sudah lunas kartu kredit jangan pakai untuk bisnis jual beli apalagi untuk konsumtif, tapi dipakai untuk membuat kartu kredit yang baru sampai beternak pinak banyak kartu kredit baru, skemanya untuk kredit yang lain. Demikian
video kali ini. Terima kasih. Silakan Anda menyimak video-video saya yang lain.